mentalnya udah harus mental baja ya pemirsa. Karena kan mereka akan mendapatkan banyak karakter, kadang dapat antagonis, kadang dapat protagonis. Nah, dan seringkali kalau mendapatkan karakter antagonis, ini juga udah terjadi ya di beberapa aktris dan juga aktor sebelumnya. Kalau ia tuh mendapati bulian atau kecaman dari masyarakat ketika sedang berada di luar set. Aduh, itu jangan sampai terjadi gitu. Nah, kalau misalnya mungkin ngebully aktornya itu walaupun jangan, tapi masih oke lah. Tapi yang parah adalah kalau misal kita sampai ngebully keluarganya yang nggak ada sangkut pautnya, yang nggak ada salahnya sama sekali gitu. Nah, ini memang sudah dipolisikan oleh Eza, tapi puji syukur ini sang istri ya berbaik hati dan mencabut laporan di sini. Benar. Nah, jadi ini buat kita juga bijak-bijak gitu ya pemirsa, sama bijak komentar juga, dan juga bisa membedakan nih mana yang real, mana yang enggak ya. Kita langsung lihat saja kasusnya seperti apa. Here we go, check it out. Aku yang berterima kasih. Kau mau jadi istri. Aku nggak mau lihat kamu bahagia, sementara kamu yang udah bikin aku menderita. Karir Eza Gionino di dunia peran kian cemerlang berkat aksi-aksi ciamiknya dalam setiap peran yang dimainkan. Mengawali karir sebagai model, ternyata bakat akting ayah 3 anak ini tidak kalah dahsyat, sehingga kerap menjadi langganan sejumlah judul sinetron, FTV, hingga layar lebar. Total di setiap peran yang dimainkan, termasuk dalam sinetron terbarunya, siapa sangka dari sini pula lah Eza bahkan istri dan anak-anaknya sempat mendapat masalah yang bikin aktor kelahiran Samarinda itu langsung naik pitam dan berujung pelaporan ke pihak berwajib. Anak dan istrinya disenggol. Aktor 34 tahun ini mencari keadilan dan dalam prosesnya sudah sempat menemui beberapa netizen terlapor. Udah ketemu sama... Ketemu udah, saya udah ketemu. Iya, istri minta dimaafkan. Cuman kalau saya sih bodo amat. Sekarang urusannya anak, Bang. Urusannya anak saya, Bang. Dia nggak tahu gimana saya melihat istri saya melahirkan ya. Normal lagi. 3-3-nya gitu. Saya ngeliat sendiri gitu. Perjuangan istri saya bagaimana gitu, dan bagaimana perjuangan saya mendidik membesarkan anak-anak saya, terus kalian hina begitu aja anak-anak yang nggak berdosa itu gitu. Anak-anak saya lagi, gimana saya bisa terima? Saya nggak ngerti. Sempat mendidih dan meledak-ledak, namun waktu akhirnya mengubah pikiran. Ditemui beberapa hari lalu, Eza Gionino mengumumkan sudah memaafkan para terlapor. Mungkin yang bisa gue jawab adalah untuk orang-orang tersebut udah saya maafkan. Jadi dan satu hal juga, kalian harus bersyukur saya nggak blow up kalian semua di pers ya gitu. Karena menghina istri dan anak-anak saya itu kalian kelewatan sekali. Tapi jadi semoga ini jadi pembelajaran untuk semuanya. Gitu. Saya juga tidak mengharapkan semua orang suka sama saya, enggak gitu ya gitu. Setiap orang tuh pasti ada aja gitu. Maksudnya nggak suka sama gitu tuh pasti ada aja. Cuman caranya kalian aja yang salah. Gitu. Kalau kalian nggak suka sama saya, cukup saya aja, jangan bawa istri dan anak-anak saya. Sekali kalian ngelakuin hal itu, habis kalian sama saya. Dan ini udah saya lakukan. Kepada para terlapor, Eza Gionino memberi peringatan sangat keras dan meminta mereka supaya berterima kasih pada Meiza istrinya. Karena atas permintaan istrinya lah, akhirnya Eza mencabut laporan. Berterima kasih kalian sama istri saya. Kalau bukan karena istri saya, habis kalian semua. Udah saja. Ya, diberi kesempatan kali ini, Eza meminta agar para pelaku harus belajar banyak dan menjadi penonton yang lebih smart lagi. Sebagai informasi, para penghina istri dan 3 anak Eza adalah buntut dari kejengkelan terhadap peran antagonis Eza dalam sinetron terbarunya. Baper dan lupa kalau itu hanyalah karakter dalam peran. Sebagian rupanya justru terbawa sehingga melampiaskan ke anak dan istri Eza Gionino. Mungkin kan perempuan kali ya. Perempuan hatinya jauh lebih besar lagi dibanding gue. Si Eca istri gue, dia bilang ya satu dia punya anak gitu, dia punya keluarga gitu. Ya kalau ngomongin begitu mah semua juga punya keluarga ya gitu. Tapi sekarang suami mana yang terima istrinya dihina dan anaknya dikatain gitu. Ya itulah saya gitu, saya nggak terima sebenarnya. Tapi kalau ngomong gitu, saya memaafkan, sampai detik ini saya berusaha untuk memaafkan. Saya masih manusia biasa ya, saya bukan nabi gitu. Saya masih berusaha untuk memaafkan, tapi kalau melupakan itu semua tidak gitu. Jadi untuk kalian semua di luar sana, ini kan hanya sebuah sinetron ya gitu loh. Jadi be smart lah gitu.
menjadi orang yang lebih pintar lagi gitu. Apalagi sekarang udah era digitalisasi yang dimana kalian dikasih wadah untuk berkomentar, tapi ya udah gitu. Kalau misalnya nggak suka, ya nggak suka tentang sinetron aja gitu. Emang kalian tahu apa tentang hidup saya? Nggak tahu apa-apa gitu. Jadi jangan sampai nanti pemain film atau mungkin sinetron itu jadi dilema gitu ya. Kalau misalnya ngambil mungkin antagonis, kalau aktingnya terlalu bagus nanti dihujat. Kalau aktingnya jelek nanti nggak dipakai lagi, jadi bingung, kita serba salah pemirsa ya. Jadi tolong mungkin jangan telan mentah-mentah apa yang Anda lihat gitu ya, di cross check lagi. Dan ingatlah kalau misalnya mungkin dalam sebuah sinetron atau film itu hanya karakter saja, tidak dibawa ke dunia luar, oke?